Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahid Yulianto dan teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kami akan menjelaskan materi seleksi dalam manajemen SDM. Seleksi merupakan lanjutan dari materi kelompok sebelumnya, yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses kita menarik minat pelamar untuk apply ke perusahaan kita. Selanjutnya, seleksi adalah proses kita memilah-milih pelamar yang layak untuk masuk ke perusahaan. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arnold Febrian Hartanto, ada Devin Valentino, Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Fikri, dan Muhammad Farizatul Ahsan. Oke. Selanjutnya kami ingin memberi sumber buku. PPT ini keseluruhan merupakan ringkasan dari ketiga buku ini sebagai penambah dari buku utama, yaitu Michael Armstrong. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seleksi SDM dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menentukan pelamar mana yang layak diterima dan layak ditolak melalui serangkaian langkah yang spesifik sejak awal penerimaan hingga ke tahap keputusan akhir. Seleksi berfungsi untuk menghubungkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan calon pegawai, sehingga nantinya perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasionalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan teman saya. Di sini saya akan membahas tentang contoh kualifikasi dalam melamar pekerjaan. Yang pertama adalah legalitas dokumen. Di tahap ini, pelamar akan dimintai surat-surat lamaran dan lampiran-lampiran pendukung asli agar dapat meyakinkan perusahaan, atau biasa disebut dengan tes administrasi. Yang kedua adalah melakukan wawancara atau melakukan dialog dua arah antara pelamar dan pewawancara secara langsung maupun secara online. Yang ketiga adalah memberikan tes. Biasanya tes dibagikan menjadi tiga, yaitu adalah tes psikologi yang bertujuan untuk mengukur kecocokan kepribadian pelamar dengan perusahaan. Yang kedua ada tes pengetahuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan pelamar, baik pengetahuan umum maupun tentang perusahaan yang sedang dia lamar. Yang ketiga adalah tes pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan pelamar tentang apa yang akan dia kerjakan maupun pengetahuan tentang perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut bergerak. Yang terakhir adalah tes jiwa dan fisik atau biasa disebut medical check-up, bertujuan untuk mengetahui kendala atau penyakit apa yang diderita si pelamar agar perusahaan dapat mengambil keputusan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan kepada si pelamar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara. Biasanya wawancara dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yang dimana masing-masing jenis tersebut memiliki tujuan dan teknik yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis wawancara. Yang pertama yaitu adalah jenis wawancara tak terstruktur, yang dimana wawancara akan memberikan pertanyaan kepada calon pegawainya dengan pertanyaan yang bebas dan fleksibel, yang dimana jenis wawancara ini cocok untuk menggali kepribadian dan sikap dari calon pegawai tersebut. Yang kedua yaitu adalah wawancara terstruktur, yang dimana wawancara akan memberikan pertanyaan kepada seluruh calon pegawai itu sama. Biasanya didasarkan dengan analisis jabatan sehingga valid. Ya, jenis pertanyaan yang umum digunakannya yaitu adalah situational, job knowledge, job simple simulation, dan worker recruitment. Pertanyaan situational ini yang dimana pewawancara akan memberikan pertanyaan atau hipotesis dalam suatu pekerjaan kepada calon pegawai tersebut, yang dimana kita akan menilai dari respon calon pegawai tersebut terhadap situasi yang kita berikan. Yang kedua yaitu adalah job knowledge, yang dimana pewawancara akan memberikan pertanyaan kepada calon pelamar tentang pemahaman mereka dalam pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu adalah job simple simulation, yang dimana kita akan memberikan simulasi atau contoh tugas pekerjaan kepada calon pegawai. Dan yang terakhir yaitu adalah work recruitment, yang dimana kita akan menanyakan tentang kesiapan mereka untuk memenuhi persyaratan kerja. Yang dimana kita akan menanyakan tentang kesiapan mereka dalam mungkin lembur dalam melakukan tugasnya. Jenis wawancara yang ketiga yaitu adalah wawancara gabungan, yang dimana kita akan atau wawancara tersebut akan menggabungkan wawancara terstruktur dan tak terstruktur, yang dimana pokok pertanyaannya sama tetapi memiliki fleksibilitas untuk dilakukan improvisasi. Yang keempat yaitu adalah wawancara pemasaran masalah, yang dimana pewawancara akan memberikan kasus kepada calon pelamar itu, calon pegawai, dan kita wawancara akan meminta
solusi dari masalah tersebut. Nah, dari wawancara ini kita bisa menilai dari cara berpikir mereka, pendekatan mereka, logika, dan kemampuan mereka dalam mengatasi dalam suatu masalah. Yang kelima yaitu adalah wawancara dalam situasi stres, yang dimana wawancara akan sengaja menciptakan nuansa yang sangat menegangkan kepada calon pegawai tersebut. Contohnya, mungkin kita akan memberikan pertanyaan yang sangat menjengkelkan, kita akan memberikan tekanan yang sangat mengerikan yang membuat mereka gugup. Dan dimana jenis wawancara ini bertujuan untuk melihat kesabaran, emosi, dan ketahanan pelamar dalam menghadapi tekanan dalam pekerjaan. Mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah proses wawancara efektif. Proses wawancara merupakan tahap penting rekrutmen. Agar hasil akurat, prosesnya melalui 5 langkah utama. Yang pertama, persiapan wawancara. Wawancara menyiapkan pertanyaan relevan seputar pendidikan, pengalaman, keterampilan, alasan melamar, dan harapan karir. Pelamar juga boleh bertanya. Persiapan wawancara yang baik membuat wawancara lancar dan memberi kesan positif. Yang kedua, menciptakan hubungan. Suasana harus nyaman agar pelamar tidak tegang. Lakukan small talk, mulai tepat waktu, dan tunjukkan sikap ramah. Hubungan baik membuat pelamar lebih jujur. Yang ketiga, tukar-menukar informasi. Percakapan harus dua arah, menggunakan pertanyaan terbuka agar pelamar bercerita. Pewawancara mengarahkan, bukan mendominasi, dan memahami pertanyaan balik dari pelamar. Yang keempat, mengakhiri wawancara. Akhiri dengan profesional, beri tanda wawancara selesai tanpa memberi kesan diterima atau ditolak. Tutup dengan sopan agar pelamar tetap merasa dihargai. Yang kelima, penilaian. Segera catat kesan dan jawaban pelamar pada lembar penilaian. Hasil dikelompokkan untuk memudahkan keputusan ditolak, diterima untuk posisi yang dilamar, atau ditempatkan di posisi lain. Oke, kita sudah sampai di babak kesimpulan. Mari kita tinjau ulang apa yang telah kita pelajari. Singkat saja, seleksi merupakan proses penting dalam manajemen SDM untuk memastikan perusahaan memperoleh karyawan yang tepat melalui penilaian kualifikasi, kemampuan, dan wawancara yang efektif. Organisasi dapat memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sekian, itu saja yang ingin kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Saya mewakili teman-teman meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.